Cerita dari awal piye? Gini loh Mbak, maksudnya gini, nah kan saya kan udah dapat majikan toh. Saya udah dapat majikan, saya juga udah udah turun visa gitu. Nah saya udah mau proses penerbangan, tapi ya nggak tahu apa masalahnya. Kemarin saya udah dimintain notaris gitu. Saya juga lagi kirim notarisnya ke kampung saya gitu. Nah setelah itu sekarang ini saya dimintain suruh bayar lunas. Saya kalau udah bayar lunas baru diterbangin. Jadi kalau saya pas nggak bayar lunas, ya saya masih diragukan. Saya nggak diterbangin gitu. Ya sampai menunggu itu katanya saya ya benar-benar bisa kerja kah apa gitu. Sementara saya kan di sini juga udah piket, udah apa, masa iya saya nggak bisa kerja kan gitu. Sampai non ek toh? Saya non. Non ek. Terus sampean dapat Uh, majikan uh. dari PT apa dari saudara yang di Hong Kong? Dari PT, saya udah dapat majikannya dari PT. Dapat majikan dari PT. Nah, terus masalah pembiayaannya Ya, itu nggak disampaikan di awal. pembayaran udah disampaikan dari awal. Saya juga punya itu notaris, saya juga punya fotonya gitu. Sampean ada potongan. Saya ada potongan dari awal pembicaraan itu 2.200. Nah, tapi karena katanya ini penaikan gaji ya udah, dan katanya berkas baru jadi 2.400, saya terima gitu. Tapi setelah notaris itu udah saya kirim ke rumah untuk minta tanda tangan sama keluarga sama lurah gitu kan, kok tibanya jadi sini terus ngomong saya suruh lunasin gitu. Berarti sampean Kalau suruh saya nggak berarti lunasin, sampean suruh melunasi terus nggak usah potongan gitu. iya. uh, Lo sampean ya harus ngomong menolak no. Dari awal kan saya mau berangkat kerja ke Hong Kong sistem potong gaji gitu. Kan menyetujui di saya awal. sudah bilang Terus saya sudah bilang seperti itu. Saya bilang gini, Dada, saya mau membayar uangnya itu gimana? Saya itu juga nggak ada uang dari mana ya, pokoknya apa yang bisa buat jaminan biar saya supaya percaya sama kamu kalau kamu di sana bakalan nggak interminute gitu. Saya makin dijengkalin, saya katanya interminute lah gitu. Bahkan dia bilang gini, bisa aja nih majikan saya cancel dari sini katanya. Bahkan ngomong seperti itu gitu. Gini Mbak ya, karena kan memang banyak sekali yang non X sekarang ini yang meletre. Artinya kerja itu nggak sampai habis potongan, DE wis gak betah, nggak kuat kayak gitu loh. Jadi wis niatnya dari awal itu wis ambiar kayak gitu loh. Nah itu mungkin yang membuat PT itu menjadikan sampean sasaran yang korban berikutnya yang istilahnya kan belum dilakoni tapi wis kejadian yang kemarin-kemarin seperti itu, makanya PT merasa dirugikan atau merasa bagaimana kayak gitu, jadi sampean yang menjadi korban pemerasannya kayak gitu loh, ya enggak? Iya Ya, benar saya betul. sih nggak menyalahkan pihak PT kayak gitu ya, karena memang kita kerjanya ke Hong Kong, kalau mental kita nggak kuat, kita sampean tahu sendiri kan, banyak sekali teman-teman yang non ek itu kerja 2-3 bulan, kadang 1 hari itu wes kadang kabur, kadang habis itu minta pulang kayak gitu. Sedangkan di Hong Kong itu kan siapa saja untuk pemutusan kontrak kerja, entah itu non, entah itu dia udah X, mau kapan aja kan boleh kayak gitu loh. Karena peraturan untuk kerja di Hong Kongnya itu kan hanya 10% dari hasil PMI kayak gitu kan untuk pembayarannya kayak gitu. Nah, biaya sebesar itu kan biaya untuk PT beda, karena kan ini bukan pemerintah Hong Kong kayak gitu kan, PT Indonesia kayak gitu. Nah, makanya dengan adanya yang kejadian-kejadian yang seperti ini, makanya sampean ibaratnya menjadi korban nih kayak gitu loh. Jadi Iya iya. sekarang kalau memang sampai merasa kayak nggak terima atau diperas kayak gitu ya, jalan satu-satunya sampean nggak usah bingung. Satu, sampean harus punya bukti kalau sampean mau ke Hong Kong itu ibaratnya suruh bayar sekian kali kayak gitu kan. Sedangkan di awal itu prosesnya potong gaji kayak gitu kan. Sampean harus punya bukti rekaman kayak gitu, terus sampean lapor ke BP2MI. Kan ada di daerah, setiap daerah kan ada tuh BP2MI kayak gitu kan. Sampean lapor lewat Gini, PT ini.
saya potong dulu bentar. Gini, saya kan kemarin kan karena data saya itu katanya kan jauh untuk pengurusan. Saya kan asalnya kan dari Medan tau gitu. Nah, jadi ke sini gitu. Nah, jadi istilahnya saya katanya pindah data. Saya udah bayar 4 juta. Nah, kalau untuk masalah pengiriman itu saya punya datanya gitu. Saya punya waktu pengirimannya. Bukti pengiriman saya punya. Nah, bukti untuk waktu kemarin saya notarisan saya punya. Tanggal 8 saya notarisan kemarin. Itu saya foto. Itu saya foto. Itulah yang saya kirimkan. Bahkan udah saya kirimkan ke Medan. Bahkan bukti pengiriman waktu sekarang posisi berkas di jalan itu pun ada gitu. Oke, sampean sekarang umurnya berapa tuh, Mbak? Saya 34 tahun. 34. Non-ek belum pernah kerja kemana-mana? Udah, kalau ke luar negeri saya belum pernah gitu. Cuman kalau daerah Jawa saya udah. Oke. Nah, terus oke, 34. Sampean di PT berapa lama di BLK itu? Saya itu nanti di tanggal 19 itu 7 bulan. 7 bulan. Iya. Oke, tapi gini Mbak ya, kalau sampean resikonya tidak nuruti apa kata PT, ya mau nggak mau sampean pastinya nggak jadi berangkat. Kayak gitu kan, intinya sampean argue kayak gitu kan, apakah sampean siap kayak gitu loh, ya enggak. Jadi untuk menolak itu bisa, artinya nanti PT, karena sampean berangkat ke PT itu kan pasti melewati berangkat ke Hongkong kan melewati PT itu tuh. Jadi konsekuensinya kalau sampean menolak nggak menerima apa yang diminta dari pihak PT, ya mau nggak mau ya sampean akan tidak diterbangkan, istilahnya sampean MD kayak gitu kan. Itu. Nah, caranya sampean seperti apa untuk pelaporannya? Ya sampean harus lapor ke BP2MI kayak gitu, digagalkan sepihak karena tidak ada kecocokan masalah biaya penempatan kayak gitu. Lapor itu BP2MI. Tapi sampean harus punya bukti ya, bukti pembicaraan kayak gitu loh. Intinya sampean merasa diperas. Gak apa-apa, dilaporin juga nggak apa-apa. Kronologisnya diceritakan ke BP2MI nggak apa-apa. Ya, kronologisnya sampean juga harus ceritakan, cuma masalahnya sampean harus pikir dunggahnya dudukno kayak gitu ya. Masalahnya kalau sampean nggak mengikuti apa perintah PT ya mau nggak mau sampean selesai sampai di sini untuk proses Hongkong kayak gitu. Tapi masih ada negara lain toh, sampean bisa ke Singapura, Taiwan kayak gitu. Itu fokusnya dia itu masalahnya dia, Bu ya. Cuman kan gini ya, dibilang kan ya Mbak ya, kalau memang saya itu didesak, dia itu meragukan saya kan gitu, kan harusnya saya itu udah dibilang sebelum saya notarisan, kan harusnya, ini kenapa setelah saya itu notaris, kalau saya suruh notaris berarti kan dia sudah yakin, dia udah pokoknya yakin dengan saya kan gitu, kenapa sekarang kok tiba-tiba langsung membuat seperti ini, sementara kan notaris kemarin di tanggal 8. Nah ini posisi udah di tanggal 13. Kan udah berapa hari yang lalu, kok kenapa sekarang berubah pikiran kan gitu toh. Ini sampean suruh bayar cash apa sampean suruh kasih jaminan? Disuruh bayar cash, kalau enggak jaminan katanya. Loh, saya kan udah masukkan berkasnya sebelumnya, kan saya kan udah masukkan jaminan. Berapa? Apa persyaratan dari PT? Apa persyaratan dari PT? Itu kan saya udah masukkan dari awal. Kan gitu. Nah, kalau untuk yang selanjutnya saya mau terbang harus ada jaminan lagi, itu kan nggak ada dibicarakan lagi. Baru dibicarakan di saat ini gitu. Oke, Mbak. Ini namanya one prestasi ya, kalau dalam kasus peradilan ini namanya one prestasi atau memberikan janji-janji palsu. Nah, yang pertama sampean bisa, kalau di situ ada namanya lembaga bantuan hukum, sampean boleh ke lembaga bantuan hukum. Yang kedua, sampean langsung laporan ke BP2MI. Kabupatennya sampean mana, laporkan ke BP2MI kabupaten. Atau nanti sampean serahin data sama saya akan laporkan ke BP2MI pusat, terus segera biar ditindaklanjuti ke BP2MI kabupaten, sehingga itu masuk ke provinsi mana, nanti BP2MI-nya yang meninvestigasi, yang menanyain. Jadi kegagalan sepihak atau keputusan sepihak untuk meng-cancel sampean karena tidak memberikan jaminan, nah itu yang nanti kita laporkan.
Jadi dia itu kan memaksa. Dia proses kan kayak Iya. gitu. Jadi ini kan sampean mau fight ya, sekali lagi kalau memang tidak bisa dinego dengan baik dan benar dan dia masih mengingkari janjinya, itu kan memutuskan majikan secara sepihak. Ya, karena PT nggak mau rugi. Ya kan. Nah, laporannya kalau PT ya pasti ke BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Tapi ini proses yang belum sampean berangkat. Bisa dipahami nggak? Jadi prosesnya sampean karena belum berangkat. Ya ini lebih enak, ini ngamplenge PT itu lebih enak. Jadi biar nggak main-main. Bahkan kayak gini Mas, bahkan omongannya tadi Oke, seperti gini, ini. Kalau Mbak, kamu Mbak, halo. kamu sekarang, Sebentar. Sampean tidak perlu memperpanjang keributan nih sampean dengan PT. Sekarang kan kita mau cari solusi kan, bener nggak? Kita mau cari solusi nggak? benar. Nah, kita kan mau cari solusi. Jadi jangan cerita masalah lagi, masalahnya udah kelar. Udah jelas bahwa sampean akan dimintain surat jaminan. Biar nanti kalau sampean interminate atau break itu mereka tidak dirugikan gitu loh. Dia pegang jaminan gitu loh. Nah, masalahnya kan itu. Jadi jangan sampean ulang 2 kali, 3 kali, 4 kali. Saya sudah tahu gitu loh. Dari cerita sampean itu sudah saya pahami. Ya kan? Nah, sekarang kita kan mau melakukan apa ke PT? Karena saya sendiri ini bukan pihak hukum, bukan pihak yang berwajib. Jadi kan saya tidak bisa menindak. Bisa dipahami nggak? Iya, bisa. Nah, makanya solusi saya tadi sampean datang ke BP2MI kabupaten setempat. Gitu loh. Sesuai data ya. Ya, sesuai PT yang ada di situ, bukan sesuai data. Sesuai PT itu ada di mana? Nanti dari provinsi, habis dari provinsi, kemudian dari kabupaten, nah terus ditelusuri, terus diinvestigasi. Kenapa ini? Sampean setelah turun visa itu masih ada waktu 6 bulan. Jadi sampean harus gercep, harus menekan PT ini. Gitu loh. Nah, nanti WA saya kabupatennya sampean mana? PT-nya di WA juga. Nanti coba saya akan ada namanya kawan PMI yang sudah dibentuk sama BP2MI. Kawan PMI sini di mantan-mantan pekerja migran juga untuk bisa menekan PT tersebut gitu loh. Ini PT kan aslinya nggak pingin rugi gitu loh, Mbak. Akhirnya sampean sing ditekan, sampean sing diperas sesuai tidak dari prosedurnya. Berangkat ya berangkat aja. Kalau dia interminate ya interminate itu resiko gitu loh, bukan salah sampean mau di interminate toh, kecuali kan sampean yang ngebreak gitu loh. Nah itu berarti kan sampean underestimate. Jadi PT itu sudah merendahkan sampean, merendahkan kok diproses, merendahkan kok dikasih majikan. Nah siapa yang jadi wasit? Yo BP2MI, bukan saya yang jadi wasitnya. Saya menginformasikan ke sampean dan sampean bergerak. Jangan terlalu lama. Nanti kalau terlalu lama, dan sampai nanti juga ketika sudah bayar BPJS semua, sudah ada kartu BPJS-nya yang sudah sampean pegang juga, menggagalkan secara sepihak, sampean juga bisa dapat santunan. Jadi ada duitnya itu, ada prosedurnya semua. Makanya sampean harus harus menangkap apa yang saya sampaikan untuk sampean jalankan. Nah, enggak mungkin kan aku jalan gitu loh, Mbak. Iya. Ya, makanya nanti sampean SMS ya, nama PT-nya, ya kan? Terus alamat PT-nya, nanti di SMS aja, jangan disebutkan di dalam konten, ini bahaya. Jadi sampean SMS, kabupatennya di mana, alamatnya di mana, nanti coba deh saya follow up. Saya kasih siapa yang nanti nganterin sampean untuk berjuang dan berusaha, kan seperti itu. Iya. Biar berjuangnya nggak sendiri, kalau ataupun mereka ada dan siap membantu sampean, tapi kalau nggak mau sampean harus jalan sendiri. Kayak kemarin keputusan anak mengundurkan diri pun juga laporan ke BP2MI, walaupun lama prosesnya itu sampai 1 bulan baru deal gitu loh. Jadi nggak apa-apa ya, sudah paham yang saya sampaikan, sudah mengerti sampean mau ngapain, seperti apa dan bagaimana. Sudah paham saya, Mas. Tapi misalnya saya seperti itu nggak ada risiko ke kita kan, maksudnya ancaman apa segala macam nggak ada lagi ya, Mas. Duh, ya ngapain takut? Sampean sudah dari Medan ke Jawa itu sudah berani tempur. Orang Medan udah berani berjuang kok, ngapain kita takut? Soalnya gini loh,
Sampean kalau takut ya sampean akan terus diintimidasi gitu. Terus akan ditekan. Tapi kalau sampean melaporkan pada jalur yang benar, maka ngapain harus takut? Di mana-mana proses itu ya resikonya PT. Giliran waktunya untung, ya kan? Dianya guyang-guyu. Giliran yang rugi, nggak mau rugi. Nah, itu kan namanya usaha kan nggak selalu untung. Dari 10 anak kan ada 1 atau 2 yang bleset. Mungkin di tempatnya dia karena PT-nya nggak pas atau bagaimana, jadi ngirim 10 yang 5 bleset. Makanya kan jadinya rugi. Atau pekpo. Iya. Nah, ndak mau kerugian itu akhirnya sampean yang ditekan. Loh, nek sampean ditekan ada sendiri aturannya dan kita bisa melapornya kemana. Kan gitu, Mbak. Iya, Mas. Ya, sudah tahu kan? Iya, Mas. Ya, cari Sudah BP tahu, Mas, sudah. BP2MI ya, terus tulis nama PT dan alamatnya semuanya. Coba nanti kita kondisikan. Saya bisa berbuat apa Iya, dari Mas. sini. Saya ini kan posisi di Hong Kong toh, Mbak. Tapi saya ada beberapa Iya, Mas. ada link yang bisa setidaknya nanti. Tetapi kan saya harus pegang datanya sampean, paspornya sampean, nama sampean, KTP sampean, biar artinya itu kalau kita bantu datanya jelas, kan enak. Alamat PT-nya juga Tapi jelas. kalau paspornya kan belum ada sama kita, itu Ya, gimana, ya Mas? KTP. Kalau nggak ada paspor ya kan KTP dan identitas sampean. Oh, KTP ada. Heeh. Kan gitu. Jadi identitas sampean, terus sampean bikinnya surat kronologi. Ya kan? Kronologis. Jadi kejadiannya itu seperti apa sampean tulis. Saya atas nama ini di PT ini melakukan proses yang perjanjian awal bla 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 bla. Sampean tulis pakai kertas. Ya kan? Iya, Nah, kalau sampean bisa tulis di HP, di note, sampean tulis di note, nanti bikin juga telepon ke pengaduan BP2MI. Jadi yang pertama datang langsung offline ke kantornya, yang satu juga ngirim pengaduan. Jadi 2 hal yang harus sampean lakukan. Terus di follow up terus. Namanya pemerintah, lembaga negara itu pekerjaannya nggak bisa cepat. Makanya kita harus rajin follow up. Nomor aduan. Nah, kalau sudah ada nomor aduan enak. Nomor aduan sekian dan sekian. Makanya sampean tonton konten saya yang mengajukan MD. Itu ada juga. Mengajukan mengundurkan diri dan berbayar. Itu ada nanti judulnya. Jadi itu prosedur atau proses. Di saat kita itu disalahi sama PT. Ada, nggak apa-apa. Iya, Mas. Nah, kalau saya kemarin ada yang kasus paspornya ditarik 9 juta, perjanjiannya cuma 4 juta, tapi kok sampai bengkak 9 juta lah. Akhirnya terus MD. Ya kita laporin BP2MI, tidak sesuai perjanjian di awal. Bisa dipahami, Mbak? Itu kemarin sudah kelar 1 bulan, dia sudah MD, data-datanya sudah diminta lagi dan dia proses baru. Itu 1 bulan waktunya. Makanya kalau sampean harus gerak cepat. Ya. Cari di Gmail nomor aduan BP2MI, ya kan? Atau nanti saya WA nomor aduan nih. Sampean tinggal bikin aduan di situ, telepon. Terus kronologisnya sampean tulis, bisa ditulis pakai ketik, terus sampean scan juga boleh. PDF. Jadinya data kertas itu di-scan PDF kan tinggal dikirim. Kejadiannya seperti apa? Pak, saya ceritakan dan saya juga kirim secara PDF. Artinya kan kalau kayak gitu benar-benar sampean mengadu gitu loh. Bisa secara lisan, bisa secara tulisan, ada buktinya dan sampean simpen nomor aduan itu. Pengaduannya juga itu tulisan itu kronologis ceritanya sampean itu juga sampean tulis dan sampean bawa kemana-mana jangan sampai hilang, di foto juga, ditaruh di HP juga ada. Bisa dipahami? Sudah komplit. Bisa. Nah, apa yang saya sampaikan sudah komplit, sampean bisa memahami benar. Bisa. Nanti kalau saya kurang ngerti kan bisa saya nanti WA, Mas. Nanti bisa tonton kontennya lagi kalau besok atau lusa sudah naik. Iya. Jadi biar sampean ingat dan paham apa tata cara yang harus dilakukan. Wes? Iya, Mas. Oke. Makasih ya, Mas. Ada lagi yang mau ditanya? Cukup begitu aja. Cukup.
Ya Ya wes. cukup Mas. Siap. Semangat Makasih, ya. Mas. Saya tunggu di Hong Kong. Sehat Ya. selalu. Oke, Yo, bye-bye. bye. Oke teman-teman, wah, banyak sekali kasus ya, PT-PT banyak yang dirugikan. Nggak mau memproses wedi di interminate, terus nggak bayar motongan mumet dah CPT. Sekali lagi ya, harus cerdas menyikapi, harus paham kita punya lembaga-lembaga apa yang bisa membantu kita. Intimidasi ataupun tekanan itu pasti akan selalu ada di segala bidang, dari segala sisi, kiri, kanan, dan atas bawah. Tapi bagaimana kita terus menggunakan akal dan daya pikir kita. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.